Halo guys, hari ini kita akan coba merosting kembali beans yang sebelumnya sudah pernah kita roasting. Yuk, mari kita coba. Beans yang kali ini kita gunakan adalah beans dari Jawa Barat dengan proses full wash yang sebelumnya kita roasting dengan profile light medium. Kita gunakan 146 gram dari beans ini untuk kita roasting kembali. Mesin yang kita gunakan adalah mesin roasting dari Tan & Black model TB Sky. Kita akan nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba setting temperatur untuk preheatnya di angka 160 derajat Celcius. Setelah itu, jangan ditekan dulu tombol roastnya, kita akan tekan dulu tombol preheatnya sebanyak 2 kali. Memasuki temperatur 160 derajat Celcius, kita menurunkan power mesin ini di angka 60. Hal ini kita lakukan karena kita ingin menggunakan teknik slow roasting untuk roastingan kali ini. Setelah sampai di 160 derajat Celcius, angka ROR akan menyala dan kita mulai memasukkan beans ke dalam mesin. Jangan lupa kita tutup pintu hatchnya agar panas yang terkumpul tidak terbuang sia-sia. Setelah memastikan mesin ini bekerja dengan baik, kita akan menaikkan angka fan di mesin ini ke angka maksimum atau 100. Hal ini dilakukan karena kita ingin mendapatkan hasil beans yang clean. Di menit 13 kita akan menghentikan proses roasting dengan hasil akhir 13 menit dengan temperatur 182 derajat, power 70 dan fan 100. Tombol roast ditahan untuk menghentikan proses roasting, lalu tombol cool ditekan untuk memulai proses pendinginan beans dan mesin. Saat proses roasting selesai tadi, masih terdengar suara crack, yang artinya second crack masih bisa terjadi. Jadi ketika beat itu pertama kali selesai, memang masih baru masuk di fase first crack. Hasil akhirnya terjadi penyusutan sekitar kurang lebih 10%, di mana sebelumnya berat beans adalah 145 gram menjadi 134 gram. Dari hasil yang terlihat pun terlihat bahwa warna beans berubah menjadi lebih gelap dan silver skin pun berkurang. Selesai roasting, beans kita istirahatkan selama 24 jam. Sekarang kita akan pengen coba tes bikin kopi dari beans tersebut. Mula-mula kita siapkan dulu beans sebanyak 20 gram untuk kita giling halus. Setelah itu kita masukkan beans ke dalam grinder untuk memulai proses penggilingan. Beans yang sudah digiling, kemudian kita seduh menggunakan mesin espresso sambil kita perhatikan flow rate-nya. Kita akan ekstrak hingga mencapai yield 50 gram. Di sini kita perhatikan juga 3 komponen utama dari espresso, yaitu heart, body, dan krema yang masih dapat terlihat jelas.
Setelah jadi, kita akan coba tes rasa kopinya. Cukup mengejutkan, kopi yang dihasilkan dari proses 2 kali roasting cukup clean dan manis. Meskipun pahitnya agak meningkat, tapi kemungkinan ini hanyalah byproduct dari proses roasting, yang akan menurun seiring dengan proses degassing ketika beans kita roasting lebih lama. Di sini kita sudah siapkan 2 buah gelas. Kita akan coba untuk membuat 2 jenis ice latte. Yang sebelah sini kita akan bikin ice latte tanpa gula. Di gelas yang ini kita akan membuat ice latte dengan gula. Di gelas sebelah kanan kita masukkan gula cair sebanyak 20 gram. Kemudian kita masukkan kopi yang tadi kita bikin ke dalam gelas, masing-masing sebanyak kurang lebih 25 gram. Kemudian kita masukkan susu ke dalam gelas masing-masing sekitar 100 gram. Kali ini kita menggunakan susu UHT agar cost-nya lebih efektif untuk percobaan. Mula-mula kita tes yang tanpa gula terlebih dahulu. Cukup creamy, sweetness-nya pun terasa enak. Meskipun saat ini bitternya dominan, tapi rasa pahitnya akan lebih mellow setelah kita roasting lebih lama. Sekarang kita tes cafe latte yang menggunakan gula. Seperti yang sudah kita kira sebelumnya, gula sangat membantu menekan rasa bitter dari si kopi. Rasa yang dihasilkan pun mirip dengan cafe latte dengan gula pada umumnya, di mana kopinya sangat marketable. Kesimpulan dari tes kali ini adalah kopi yang di roasting 2 kali bisa tetap terasa enak, nyaman dan aman untuk dikonsumsi dengan catatan selama beans belum rusak ataupun berjamur. Hal ini sangat membantu bagi roastery ataupun coffee shop yang overstock roasted beans. Di satu sisi, ada hal lain yang ingin gue sampaikan di video ini. Idealnya, proses roasting hingga penyeduhan berada dalam satu garis lurus, di mana green beans masuk ke proses roasting, lalu setelah di roasting, beans disimpan lalu masuk tahap penyeduhan. Itu adalah idealnya. Namun dalam hidup, hal yang ideal tidak selalu terjadi, atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi. And that is fine. Peluklah erat ketidakidealan itu dalam hidup, karena kita masih ada kesempatan untuk melakukan roasting kedua. Gua Majika, terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini.